Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang kamulah terang dunia. Satu kalimat yang sering kita dengar, karena ini menjadi ucapan yang sangat viral ya tentunya pada masa itu ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dan dalam perspektif orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi yang mendengar kalimat tentang garam dan terang, mereka punya pengertian yang sangat-sangat jelas tentang terang. Terang itu mendominasi, terang itu memimpin dalam konsep tradisi Yahudi. Jadi ketika Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 14-16, itu sesuatu yang perlu kita maknai dengan tepat. Saya bacakan untuk kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi setiap orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus menjadi terang? Kita mengenal dulu kondisi dunia pada masa itu dan juga aplikasinya di masa sekarang. Soalnya kita tahu bahwa ketika masa Yesus mengucapkan kalimat ini, bukan berarti saat itu belum ada terang. Karena ada sumbu, ada pelita, ada kaki dian, saudara, ada alat-alat penerang yang lain. Tetapi ketika Yesus berbicara kamu adalah terang, itu berbicara dimensi rohani, saudara. Angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Inilah yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Saudara, murid-murid dan semua orang mendengarkan hal itu, dimaksudkan Yesus untuk menjadi terang. Karena dunia yang saat dimana kita hidup dan saat itu hidup adalah dunia yang bengkok hatinya. Saudara jangan berpikir hanya zaman saat itu saja. Sekarang pun dunia ini adalah dunia yang bengkok, saudara. Dunia yang sesat. Filipi pasal 2 ayat 15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Paulus dalam tulisan di Filipi memakai satu paralel yang sama ketika berbicara tentang terang. Dia berkata kamu harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, apa maksud hal ini? Kita menyadari bahwa kita ada di dalam dunia yang gelap. Makanya dipanggil menjadi terang. Menjadi terang bukan di tempat terang. Menjadi garam bukan di tempat asin. Menjadi garam bukan di lautan. Menjadi garam dan terang di tempat yang semestinya. Berarti ketika Yesus berbicara terang, Yesus menghendaki kita menyadari bahwa kita sebenarnya ada dalam kondisi yang namanya di dalam gelap. Maka kita jadi terang. Kita bukan diminta di dalam terang. Hati-hati, saudara. Yesus minta kita bukan di dalam terang, tetapi jadi terang. Karena kita di dalam tempat gelap. Saudara, supaya tempat yang gelap itu kita terangi, maka kita jadi terang. Saudara, kenyataan bahwa tempat yang kita berada ada di dalam gelap, maka ayat ini sangat relevan. Ayat ini justru mengungkapkan bahwa dunia kita adalah dunia yang gelap. Dunia hari-hari ini mengejutkan saya. Kemarin saya menerima sebuah video bagaimana terjadi sesuatu yang mengerikan di Amerika, di mana orang Asia diancam nyawanya. Bahkan saya menerima satu video, saya pikir itu film, saudara. Satu orang naik motor, bahkan direkam sedemikian, dan tembak orang Asia yang sedang berjalan. Perempuan ini lari dan dia datangin, dia tembak, dan tembakan itu direkam begitu jelas. Soal pembunuhan yang diviralkan, disebar kemana-mana, bahkan termasuk seorang nenek yang dipukul di pinggir jalan. Dan diteriakkan itu Chinese, dipukul. Soalnya dunia yang luar biasa bobroknya. Dunia dengan segala perpolitikan, dengan segala hal yang kita berada di dalamnya dalam panggilan menjadi terang. Saudara, apa beda kita dengan orang dunia? Ketika Yesus berkata kamu adalah terang. 1 Tesalonika pasal 5 berkata, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Saudara sadari, ini kondisi kita. Ini panggilan jati diri kita. Di dalam 1 Tesalonika ini inline, segaris dengan yang diserukan Paulus di dalam Filipi tadi. Maka ketika kita menyadari posisi ini, bahwa kita
adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, maka ada perbedaan dengan orang kegelapan. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jelas, ini menjadi sebuah perbedaan. Hanya kita yang mengerti hal ini dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa menjadi terang. Saudara, selain kita menyadari bahwa kita di dalam gelap, kita harus menyadari sungguh-sungguh bahwa kita berbeda dengan orang-orang kegelapan. Kita anak-anak siang. Kita bukan orang-orang kegelapan yang dalam gelap, yang hidup dalam tanda kutip bahasa kiasan malam, atau disebut orang-orang kegelapan. Saudara, apa yang menjadikan kita terang? Mengapa kita disebut sebagai jadilah terang, dan bahkan kita disebut anak terang? Karena kita mengikuti Yesus. Karena kita percaya pada Yesus. Jadi hari ini saya menyampaikan firman ini kepada kita setiap pribadi yang dikatakan Yesus, kamu adalah terang dunia. Dan kamu harus pancarkan terangmu. Kamu adalah anak-anak terang. Kamu berbeda dengan dunia. Pertanyaannya, apa yang membuat kita berbeda? Apa yang membuat kita berbeda dengan anak-anak dunia? Apa yang membuat kita menjadi terang? Yohanes pasal 8 ayat 12. Jelas, karena kita mengikuti Yesus yang adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang-orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan, ia akan mempunyai terang hidup. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, saudara saya punya terang hidup. Kita tidak berjalan dalam kegelapan. Dari mana terang hidup? Karena kita mengikuti Yesus. Kenapa mengikuti Yesus punya terang hidup? Karena Yesus adalah terang dunia. Ini konsekuensi logisnya. Maka hari ini saya mengambil sebuah tekad, satu pengertian bahwa saya sedang berkhotbah di anak-anak terang. Saya sedang berkhotbah kepada mereka yang sudah mempunyai terang hidup. Ketika saya diminta menyampaikan tema firman Tuhan, kamulah terang dunia. Saya berdoa, apa yang Tuhan taruhkan di hati saya ketika saya masuk hadirat Tuhan, merenungkan ini dan akan mengkhotbahkan ini, mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya terpanggil untuk menyampaikan dari sisi bahwa saudara dan saya adalah orang yang sudah mempunyai terang. Saudara dan saya bukan orang yang berjalan kegelapan seperti anak-anak kegelapan. Saudara dan saya adalah orang yang sudah mengikuti Yesus. Dan saudara dan saya adalah terang dunia. Nah, kalau begitu saudara, mari kita lihat. Ketika Yesus berkata bahwa percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kalau hari ini ada yang belum memiliki terang hidup, kita gelap akan masa depan kita. Kita gelap nggak tahu setelah meninggal menuju kemana. Bahkan sebagai orang percaya, kita ke rumah duka, kita takut datang ke peti jenazah lihat. Karena kita dihantui ketakutan dan kematian. Kita gelap dengan pengertian apa yang ada di depan dan kekekalan, kita nggak ngerti. Padahal kita sudah menjadi Kristen. Hari ini saya mau berkata, percayalah kepada terang itu. Saudara, selama kita punya terang itu, selama kita mengikuti Yesus dan percaya pada Yesus, kita menjadi anak terang. Maukah saudara? Siapapun saudara. Saya berpengertian bahwa kita semua adalah anak-anak terang. Tapi kalau sampai hari ini yang mendengar khotbah ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, so berkata, aku terang, saya ragu Pak Fu. Saya masih hidup dalam ketakutan akan masa depan. Kecemasan akan sakit penyakit. Dihimpit oleh kekhawatiran akan masalah keuangan. Saya tidak bisa percaya bahwa Tuhan sumber segala hal. Saya tidak bisa menggantungkan hidup kepada Tuhan. Saya tidak bisa bersandar pada yang kekal. Saya bahkan merasa keadaan sekitar gelap. Saya butuh sandaran, saya butuh pegangan. Saya nggak ngerti sekitar saya terjadi apa. Saya benar-benar tidak tahu. Saya seperti berada di ruangan yang gelap, yang tidak tahu apa-apa. Saya meraba, saya butuh pegangan, saya butuh alat bantu. Saya nggak ngerti apa-apa. Yuk, saya kasih tahu saudara. Dengar. Saudara, ketika kita berada di sesuatu ruang yang gelap, apa reaksi di dalam gelap saudara? Kalau saudara berkata, Pak Fu,
Saya belum loh. Saya udah percaya Yesus, tapi saya rasakan seperti ini. Saya berjalan hidup ini, saya penuh kewaspadaan. Itu ciri-ciri orang dalam gelap. Pak Fu, saya dalam hidup ini saya butuh sandaran. Nah, itu ciri orang gelap. Pak Fu, saya membutuhkan bantuan dalam kehidupan ini. Karena jiwa saya gelisah, saya nggak bisa tidur, saya masih membutuhkan bantuan obat-obatan menenangkan diri. Saya hidup dalam ketakutan akan sakit penyakit, ketakutan akan kematian, ketakutan akan kemiskinan, saya takut penderitaan, saya takut. Saudara, berarti ciri-cirinya dalam gelap. Seperti, aduh, saya harus benar-benar peka segala keadaan. Saya harus benar-benar dalam keadaan yang nggak bisa percaya sekeliling saya. Saya nggak bisa percaya siapapun. Saya benar-benar harus tahu saya dalam kondisi yang seperti apa, baru saya bisa jalani hidup. Saya khawatir apa yang saya makan, saya harus tahu apa yang saya minum. Aduh, saya takut diracun orang, saya takut sakit minum ini minum itu. Banyak hal yang saya harus peka di dalamnya. Setelah begini, saudara tahu nggak orang kalau dalam gelap ciri-cirinya begini? Saudara bayangkan nih, kalau saudara di dalam gelap, nih masuk satu ruangan, ya, saudara pulang ke rumah, pergi nih jalan-jalan, pulang ke rumah lampunya dimatiin semua. Waktu saudara masuk rumah yang gelap itu, saudara tahu nggak reaksi saudara apa? Biasanya orang yang masuk ruangan yang gelap, ya, atau saudara masuk kamar saudara masih gelap, atau tiba-tiba mati lampu, ya, PLN mati lampu, listrik padam, orang-orang dalam gelap itu begini, dia berjalan, tapi dia waspada. Malam hari ketika lagi tidur, mati lampu, kita bangun dari tidur, kita keluar kamar, kita waspada. Jangan-jangan ini bukan mati lampu seluruhnya. Rumah saya dipadamin, ada penjahat, NCB saya diturunin, dia waspada. Dengar sedikit bunyi, langsung ada apa itu? Itu orang dalam gelap. Orang dalam gelap, waktu dia berjalan, dia akan berupaya memegang tembok. Memegang sesuatu, dia berusaha pegang apakah ada sesuatu yang di depan kesandung, dia akan coba berusaha memegang sesuatu supaya dia stabil jalannya. Itu orang reaksinya dalam gelap. Orang dalam gelap itu dia berjalan, dia akan comfort, dia akan nyaman kalau dia ada bantuan. Satu tongkat, sesuatu center, kita cari center, kita pegang handphone kita nyalakan senternya, langsung kita lega. Nah, ada bantuan. Butuh alat bantuan. Orang dalam gelap reaksinya adalah dia akan sangat peka dengan suara sekecil apapun. Dia diam. Karena gelap, dia meraba-raba, dia peka kalau ada satu suara sedikit pun, dia tahu. Itu orang dalam gelap. Nah, kalau saya berkata bahwa saya sedang berkhotbah di hadapan anak-anak terang, dan saya berkata, enggak Pak Fu, kalau anak terang saya masih mengalami seperti yang Pak Fu bilang, di dalam reaksi dalam gelap ini. Itu saya Pak Fu. Dalam hidup di dalam dunia ini, saya jujur Pak Fu, saya khawatir, saya takut, saya penuh kewaspadaan. Waspada, saya bawa mobil keluar, saya takut ditabrak orang. Saya ngomong terus dalam hati, aduh mobil saya nggak ada asuransi, saya ketakutan. Saya berjalan, saya tinggalin motor, mobil, saya aduh diambil orang nggak ya? Saya tinggalin anak saya jatuh dari tangga nggak ya? Pak Fu, saya kalau dalam hidup, saya anak Tuhan, saya pagi udah doa, tapi udah doa, saya khawatir, saya takut, saya keluar aja Pak Fu. Saya jalan aja di mobil, saya taruh pisau kecil Pak Fu, saya takut diganggu orang. Saudara berkata, Pak Fu, saya ngeri Pak Fu. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang saya nggak bisa jelaskan Pak Fu. Saya butuh bantuan. Dalam hidup ini, saya khawatir. Saya tiap hari Pak Fu konsumsi obat-obatan. Nggak bisa tidur kalau konsumsi. Nah saudara, berarti saudara dalam gelap. Tapi yang saudara lakukan, saudara harus percaya pada Yesus. Saudara harus ikut Yesus. Saudara harus terima Yesus sebagai terang. Tapi kalau saudara berkata, Pak Fu, saya adalah anak terang. Yuk, kita lanjut. Mari kita lihat bersama-sama. Fungsi terang itu apa? Kalau saudara sudah memiliki terang, penuntun, pendidik, pengajar. Roma pasal 2 ayat 19 dan 20 berkata, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Perhatikan kalimat, bahwa engkau adalah penuntun orang buta, terang bagi mereka di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar. Maka saudara, hari ini saya mengajak kita melihat bahwa fungsi terang itu adalah penuntun,
pendidik, pengajar. Saudara, kita membutuhkan terang. Baru kita bisa menuntun orang. Kalau kita nggak punya terang, itu orang buta menuntun orang buta. Yesus berkata, biarkan orang buta menuntun orang buta. Maksud Yesus apa? Itu buta rohani. Saudara, kita semua punya visi surgawi. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diberikan visi keselamatan dari surga. Kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dipakai oleh Tuhan di dalam dunia marketplace, dalam dunia pendidikan, dunia keluarga, dunia sosial. Tuhan bisa menuntun semua orang datang kepada Dia bukan lewat apa-apa, bukan lewat siapa, lewat saudara dan saya. Saudara, orang yang sudah dicelikkan. Saudara, hari ini engkau dan saya selaput yang menyelubungi kita. Kita ke gunung yang dianggap keramat. Kita duduk di bawah pohon yang dianggap keramat, jatuh daunnya kita ambil. Wah, ini daun emas, beruntung. Kita dulu buta, kita sembah hal-hal yang lain. Bahkan sampai benda-benda yang diciptakan Tuhan, kita keramatkan, kita sembah. Kita buta. Tapi hari ini ingat, kalau saudara punya terang di dalam Tuhan, berarti saudara yang dikatakan Yesus, kamu adalah terang dunia. Kita adalah penuntun bagi mereka yang masih buta. Dulu kita buta, sekarang kita dicelikkan, kita penuntun. Dan kedua, kita adalah pendidik. Pendidik apa? Orang bodoh. Artinya, belum mengenal salib Kristus. Saudara, sepinter-pinternya orang dengan title profesor, PhD, atau apapun, kalau dia belum mengenal kebenaran, itu bodoh di hadapan Allah. 1 Korintus berkata, di hadapan Tuhan, Tuhan pilih orang bodoh supaya mempermalukan orang bijaksana. Tuhan pilih orang yang bukan pandai untuk mempermalukan orang yang merasa pandai. Kalimat itu menyatakan bahwa orang yang mengenal salib itu adalah kemuliaan. Tapi kalau orang gak kenal Tuhan, salib itu kebodohan. Nah, saudara lihat, ini satu kontradiksi. Konsep dunia dan konsep kekristenan berbeda. Bagi kita anak Tuhan, yang kenal salib itu kemuliaan. Yang sudah kenal Injil Kristus, yuk maupun pendidikan cuma SD, kamu orang berhikmat, orang bijak. Karena kita mengenal bijaksana dari Tuhan. Tapi ada banyak orang yang masih bodoh, nggak kenal Injil. Mereka menganggap keselamatan bisa dengan upaya, dengan usaha mereka. Mereka sebenarnya tinggal dalam gelap. Mereka tidak tahu. Seperti tadi reaksi-reaksi orang dalam gelap, ciri-cirinya. Mereka nggak sadar. Kita lihat, aduh kasihan. Ada orang kaya, nggak bisa senyum ya. Capek kita lihat wajahnya. Dia khawatir akan masa depannya. Kita pikir, waduh kalau saya kayak dia punya deposito banyak, saya udah senyum sana sini. Ada orang yang punya segalanya, ya bisa kemana-mana. Hidupnya seperti di penjara. Dia takut dikejar orang, takut disenggol orang, takut banyak hal ketika keluar. Kita nggak takut. Saudara, kedua, fungsi terang pengajar. Pengajar orang yang belum dewasa. Dewasa rohani tentunya. Saudara, di dalam tulisan Paulus di Roma ini berbicara orang belum dewasa rohani. Nah, saudara, orang yang punya terang, kita pengajar. Nah, dari 3 fungsi ini, saya ajak saudara menjadi terang. Di dalam tulisan Korintus, 2 Korintus pasal 6 ayat 14, terang dalam pernikahan. Kalau tadi fungsi pendidik itu terang dalam pendidikan. Ya, ini terang dalam pernikahan, rumah tangga. Terang dalam dunia pendidikan, terang dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, perhatikan. Orang yang menjual harga diri keluarga, maaf saya bilang menjual harga diri keluarga karena menjual Tuhan, seperti Yudas. Ya, lalu, waduh, anak saya pacaran, taruhlah dengan gubernur. Anak saya pacaran dengan anak gubernur. Anak saya hebat, dapat pejabat luar biasa. Itu, saudara, hati-hati loh. Udah tahu tidak seiman, tidak percaya. Kita keluarga terang, ya. Alkitab udah bilang persamaan apakah ya antara
kebenaran, kedurhakaan. Kita sudah dalam kebenaran. Kita sudah dicelikan. Kita bukan orang buta. Kita tahu jelas bahwa di luar Yesus kita tidak memiliki kekekalan. Dan Alkitab berkata jangan kamu dalam pasangan tidak seimbang. Kalau kita jadi mama, saya nasihat ini. Jadi mama, jadi papa nih. Anak kita kuliah nih, ke luar negeri. Ketemu, gak taunya orang hebat. Terus dia mau pindah iman. Pak, saya menikah sama orang ini. Saya pindah iman gak apa-apa. Jangan takabur. Jangan karena tawaran itu kita pikir, waduh orang hebat gak apa-apa. Anak saya pindah. Kita sekeluarga pindah iman juga gak apa-apa. Saudara menista darah Yesus. Saudara menginjak-injak salib. Saudara menyatakan bahwa darah Yesus tidak berharga. Dan orang menyalibkan Yesus kedua kalinya tidak diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nggak bisa. Kalau Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Hari ini, saya ingatkan kita. Yuk, jadilah terang dalam dunia pendidikan. Jadilah terang dalam dunia pernikahan. Yaitu dalam keluarga. Saudara, lalu sebagai terang apa, saudara? Alkitab berkata, memang dahulu kamu ada kegelapan. Tapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara perhatikan. Kebaikan, keadilan, kebenaran ini apa? Komunitas, sosial, masyarakat, politik, negara, dunia. Saudara, kebaikan harus dimunculkan dalam komunitas, dalam politik. Keadilan harus dimunculkan dalam bernegara, berpolitik. Komunitas, kebenaran harus ditegakkan dalam satu bangsa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu perhatikan baik-baik. Ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Paulus berkata, sekarang kamu adalah terang. Sekarang kamu adalah terang. Kalau kamu adalah terang, pengaruhi komunitasmu. Nyatakan kebaikan, keadilan, kebenaran Allah. Pengaruhi. Jadi saudara, kita menjadi terang bukan dunia pendidikan. Menjadi terang bukan dalam keluarga. Menjadi terang di dalam komunitas. Di dalam politik. Di banyak hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat. Terang itu berbuah dalam komunitas. Kalau kita sebut kita anak terang. Ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Saya mau tanya, kalau saudara yang di sini yang mendengar firman Tuhan ada orang politik, saudara membuahkan keadilan nggak di dunia politik? Saudara kalau menjadi pejabat, saudara lakukan kebaikan nggak? Gaji tinggi, fasilitas tinggi, atau merepotkan orang, bikin susah rakyat atau nolong rakyat, pelayan rakyat atau penolong rakyat, penolong rakyat atau pendorong rakyat masuk ke jurang dengan korupsi-korupsi. Soalnya kalau di dunia sosial, pergaulan, di dunia politik atau dunia sosial, so lihat yang nggak benar, saudara telanjangi nggak? Saudara bongkar nggak? Saudara, kebenaran itu harus ditegakkan. So inilah buah terang. Maka ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Dunia, kosmos, saudara. Terang dunia berarti terang di dalam dunia pendidikan. Terang di dalam keluarga. Terang di dalam komunitas. Saudara, mari kita lihat terang. Saya kasih saudara lihat sebuah struktur Alkitab yang begitu unik. Fungsi terang. Ya, terang fungsinya. Penuntun, pendidik, pengajar. Terang, buah terang itu kebaikan, keadilan, kebenaran. Wah, saudara, waktu saya temukan struktur ini, saya sangat diberkati. Saya rindu cepat-cepat menyampaikan kepada saudara. Supaya saudara apa? Kita yang adalah terang, saudara. Kita menuntun orang dalam kebaikan. Kita mendidik orang dalam keadilan. Kita mengajar orang tentang kebenaran. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, inilah terang. Matius pasal 5 tadi, ayat 14 ada 16. Saya compile, saudara. Saya satukan kalimatnya, perhatikan kalimat Yesus. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, kamu adalah terang, statementnya jelas. Terang. Kalau begitu, demikian hendaknya terangmu bercahaya. Nyalakan dong. Kan gak padam. Percaya. Kenapa? Supaya mereka semua, supaya kosmos, supaya dunia pendidikan, dunia keluarga, dunia komunitas politik, memuliakan Bapamu, melihat perbuatanmu yang baik. Kalau saudara gak baik di keluarga, anak istri kita gak bisa lihat kita sebagai terang. Pasangan kita gak bisa. Gak bisa lihat Yesus
Saudara, kalau kita tidak berbuat baik, ya, tidak menghasilkan buah kebaikan, keadilan, kebenaran di dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan mahal-mahal ya. Yang namanya Kristen justru mahal ya dunia pendidikannya ya. Ya, saudara harus berbuat baik. Kasih keadilan. Ya, ada satu sekolah saya kenal, waduh, orang tuanya meninggal tiba-tiba. Ya, karena kondisi Covid ini. Istrinya dipanggil, anaknya dipanggil. Kamu sanggup sekolah? Nggak sanggup. Oke, kita bebaskan biaya, kita dukung kamu sampai kamu sanggup. Wah, luar biasa saudara, sekolah ini. Saya kenal sekolah ini. Saudara, kebenaran. Kalau kebenaran tidak ditampilkan dalam dunia kita, di sosial, komunitas kita, bisnis, marketplace kita, dalam bisnis kita miring kanan, miring kiri, orang nggak bisa lihat. Orang nggak bisa lihat, saudara. Terang itu, orang nggak melihat perbuatan kita yang baik, orang nggak bisa melihatkan Bapa di surga. Kamu adalah terang. Cahaya, nyalakan itu. Jalankan fungsi terang itu. Yaitu apa? Tuntun orang, didik orang, ajar orang, supaya kita membawa orang, menuntun orang dalam kebaikan, mendidik orang kebenaran, mengajar orang dalam kebenaran. Nyalakan. Saudara, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perhatikan, Matius pasal 5:15, menerangi semua orang di dalam rumah itu. Di dalam rumah tangga, itu rumah kita. Kalau kita yang studi di universitas, di pendidikan, itulah rumah kita. Saudara, di dunia kerja, TDR, itulah rumah pekerja. Itulah rumahmu, saudara. Saudara, di sebuah gereja, katakan, ini rumah saya. Saudara, di marketplace, ini rumah saya. Saudara, kalau di situ, saudara, dengar baik-baik nasihat firman Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Ingat ya, terang itu menghasilkan buah. Kalau kegelapan nggak membuahkan apa-apa, jangan ambil bagian. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Apa maksud telanjangi? Saudara, kalau di tempat gelap, nyala aja saudara. Nyala, terangmu bercahaya. Semua kelihatan kok. Nah saudara, nyalakah hidup kita terang Tuhan? Apakah sudah kita refleksikan? Saudara, saya berdoa kita menjalankan fungsi terang dan kita menghasilkan buah terang itu sendiri. Saat ini saudara mungkin di dunia marketplace, jadilah terang di dunia marketplace. Karena ini bicara marketplace. Saudara lihat 4 hal ya. Yesus berkata, kamu terang dunia. Terang di dunia pendidikan, terang di keluarga, terang di, saudara, di dalam marketplace, saudara, di sosial. 4, terang di marketplace, saudara. Saudara lihat, semua ini dinyatakan bahwa tidak ada bidang kehidupan yang terang itu boleh bersembunyi. Oke, saya jadi terang di keluarga, nggak jadi terang di sosial, di tempat pekerjaan marketplace, nggak bisa. Oh, saya jadi terang, saudara, saya jadi terang di rumah, tapi nggak jadi terang di pendidikan, nggak bisa. Kita harus jadi terang di semua lini kehidupan itu. Itu panggilan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.